Berikut ini adalah pengertian dari PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 193 negara anggota. PBB dikenal juga dengan nama United Nations atau UN. Sejarah berdirinya PBB dimulai setelah Perang Dunia II. Saat itu, tujuan PBB adalah untuk mencegah konflik dan perang serupa terjadi lagi. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Berikut adalah penjelasan tentang anggota dan tujuan dari PBB. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota. Jumlah ini hampir mencakup seluruh negara di dunia. Negara terakhir yang bergabung dengan PBB adalah Sudan Selatan pada 2011 lalu. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. PBB memiliki 4 tujuan utama. Berikut tujuan utama PBB. 1. Menjaga perdamaian di seluruh dunia. 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. 3. Membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, mengatasi kelaparan, penyakit dan buta huruf, dan mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain. 4. Menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. Tak hanya fokus pada perdamaian. Organisasi ini juga menangani berbagai masalah mulai dari pembangunan berkelanjutan, pengungsi, bantuan bencana, penanggulangan terorisme, pelucutan senjata, hingga mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan perempuan. Berikut adalah struktur organisasi dari PBB. PBB memiliki 5 organ utama yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB. 4 organ utama PBB terletak di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Sedangkan, Mahkamah Internasional berada di Den Haag, Belanda, melalui forum-forum ini. PBB memfasilitasi setiap negara anggota untuk mengungkapkan pandangan mereka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Berikut adalah latar belakang dari PBB. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt mengadakan pertemuan di atas kapal Augusta di Teluk Newfoundland. Pertemuan tanggal 14 Agustus tahun 1941 menghasilkan suatu piagam yang disebut Atlantic Charter. Ada 4 kesepakatan Atlantic Charter adalah sebagai berikut. Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah. Setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Setiap bangsa mempunyai hak untuk ikut serta dalam perdagangan dunia. Perdamaian dunia harus diciptakan agar hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. Kelanjutan dari kesepakatan Atlantic Charter. Diadakan konferensi di Dumbarton Oak, dekat Washington, tanggal 1 Januari tahun 1942. Pertemuan tersebut menyepakati tentang pembentukan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan konflik internasional. Presiden Amerika Serikat menamakan lembaga tersebut United Nations.
Tanggal 26 Juni tahun 1945 diadakan konferensi di kota San Francisco, Amerika Serikat. Pertemuan itu dihadiri oleh 50 negara disponsori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan China. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil merumuskan United Nations Charter, Piagam PBB, yang kelak akan menjadi landasan bagi kegiatan PBB. Isi dari Piagam PBB adalah adanya pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, diadakan konferensi di San Francisco untuk mengesahkan pendirian PBB. Tanggal tersebut diakui juga sebagai berdirinya PBB. Mengadakan sidang Dewan PBB untuk menengahi perseteruan antara Indonesia dan Belanda yang terus berlangsung setelah proklamasi kemerdekaan, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi tanggal 1 Agustus tahun 1947, yang isinya sebagai berikut. PBB menyerukan kepada Indonesia dan Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia dan Belanda diminta untuk menyelesaikan masalah dengan komisi arbitrase atau cara lainnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1947. Sidang Dewan PBB pun dilaksanakan di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Agenda sidang Dewan PBB ini adalah untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dengan Belanda. Khususnya setelah agresi militer Belanda. Setelah sidang, Belanda dan Indonesia pun bersedia melakukan gencatan senjata dan berunding dalam sidang Dewan PBB di AS. Sidang Dewan PBB menghasilkan dua keputusan, yaitu Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan yang sesungguhnya tentang keadaan di Indonesia. Pembentukan Komisi Tiga Negara, KTN, yang akan memberikan jasa-jasa baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. EFAT, yang didukung oleh Perdana Menteri Australia Joseph Benedict Chifley, lantas membawa masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Bantuan lain yang juga diberikan Australia yaitu dengan mengusulkan rancangan resolusi. Rancangan resolusi ini berisi usulan Australia kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta Belanda dan Indonesia menerima komisi arbitrasi tiga pihak. Laporan yang dikirim pihak Australia pun diterima dengan baik oleh Dewan Keamanan PBB. Setelah itu, PBB membentuk Komisi Tiga Negara, KTN, pada tanggal 26 Agustus tahun 1947. Terdapat tiga negara yang menjadi anggota KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Berikut ini tugas KTN sesuai hasil pertemuan di Sydney, pada tanggal 20 Oktober tahun 1947. Membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai. Berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik. Mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Membentuk UNCI setelah sidang Dewan Keamanan PBB dilakukan, permasalahan Indonesia dengan Belanda masih belum juga terselesaikan. Belanda masih bersikeras ingin melakukan agresi militer Belanda II agar bisa menguasai tanah air. Sikap keras yang terus dilakukan oleh Belanda pun mendorong PBB mengambil tindakan tegas. PBB membentuk United Nations Commissions for Indonesia, UNCI, pada tanggal 28 Januari tahun 1948 untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda.
UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochrane dari AS berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke perjanjian Roem-Royen. Akan tetapi, upaya UNCI masih belum juga membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia.